Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid-dharain amin. Mari di kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'murukum, lan ora perintah basar ing sira. Manusia maksudnya orang yang jadi nabi atau rasul ya. Birobi kanten waca rafa ya'murukum istinafan krono dadi kawitan ai Allah tegese maksudnya kalau ya'murukum berarti wala ya'murukum lan ora perintah Allah ing sira. Wan nasbi lan den waca nasab atban keratap ngatapaken maksudnya mengikuti ala yaku la ingat la pada kula ail basar. Berarti kalau dibaca wala ya'murakum ora perintah basar ing sira. Kalau wala ya'murukum ora perintah Allah ing sira. Ya maksudnya ya sama saja ya, pokoknya selain Allah tidak boleh disembah. Tapi ini menunjukkan yang perintah maksudnya. Ini kan asalnya Nabi Isa, orang-orang Nasrani mengatakan dia diperintah Nabi Isa untuk menyembahnya. Kemudian dikanter, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antat tahidu en ngalap sapa sira al malaikata ing malaikat wan nabiyina ing propro nabi arbaban ing propro pangeran. Jadi ya kamu jangan mengharuskan manusia umatmu untuk menyembah kamu, menyembah malaikat, menyembah nabi yang dijadikan Tuhan. Jadikan Tuhan selain Allah. Seperti pendapat atau perkataan orang Nasrani. Kama takhala kala yang ngalap sopo aso ibadu pantan, maksudnya ini ada sebagian golongan dari orang Yahudi pada masa itu ya. Al malaikata malaikat. Jadi ada golongan orang Yahudi itu yang menganggap atau menyembah malaikat sebagai Tuhannya. Lawa Yahudi secara umum ya. Uzairon ing Uzair nanti Yahudi menyembah kepada Uzair, Nabi Uzair. Karena Nabi Uzair itu kan seperti ini ya ceritanya, ya seakan-akan tidak persis ya, seperti Ashabul Kahfi dan Ashabul Kahfi setelah meninggal tidur lama kemudian dihidupkan gitu ya, maka dianggap sebagai orang yang ya, sebagai Tuhan lah, kalau bisa begitu oleh orang-orang Yahudi ya. Wan Nasara lan ngalap sapa Nasrani Isa ing Nabi Isa. Jadi orang Nasrani Nabi Isa juga dianggap sebagai Tuhan ya, karena Nabi Isa itu kan tidak punya istri dan orangnya sangat ini ya, ya pokoknya ibadah terus gitu ya, makanya tidak ada orang yang bisa menyaingi, maka dianggap sebagai Tuhan dan ya disembah gitu ya. Yang tidak boleh tadi untuk menyembah kepada selain Allah. Ayak murukum
apa ta perintah sapa Allah ing sira bil kufri kan kufur ba'da id antum dalam sause utawi sira iku muslimuna manjing Islam. Jadi apakah Allah memerintah kamu setelah kamu masuk Islam, setelah kamu pasrah menyerahkan diri kepada Allah, menganggap Allah sebagai Tuhan, tapi kemudian kok beda gitu, tidak menyembah Allah atau mungkin menduakan Allah, ada Tuhan lain selain Allah. Layam bagi ora patut lawan maning pasar apa hadza iki amru, tidak baik bahkan haram bagi manusia untuk menyuruh orang lain menyembah kepada manusia lain atau menyembah makhluk yang dijadikan Tuhan. Wa dzkur lan iling sira nutura sira ita khoda hinada indan alingan sapa Allah kucak misakon nabiin ing janjine nabi atau janji pengikuti para nabi atau janji keturunannya para nabi atau menjanjine nabi atau pengikuti atau keturunannya lama yaktino te barang bifatih lam kan fatlam lama kita kalau paita kita jadi awal pembicaraan awal kalimat watau kiti makna qasam dan lam itu mengokohkan menguatkan arti qasam arti sumpah ya alladzi fi aqdil misak yang dalam ngalap janji, dalam menuntut janji itu diberikan lam supaya lebih kokoh gitu kan. Fakasiran kasra lam 5 ada yang dibaca 5. Ahadallahu misaqun nabi 5 muta'alliqatun yaiku berhubungan ta'alluq bi akhoda kalawat akhoda ya yang sebelumnya. Ahadallahu misaqun 5 begitu ya. Wama lan ma'utai lapat ma'iku mausulatun tadi isim mausul ya. Al wajah ini yang atasnya rong wajah dua itu ya, dua tarkib atau mungkin dua wajah ya, ada yang dibaca lalati, ada yang dibaca lilati. Ini kan ada dua bacaan ya, lamnya ada yang fathah, lamnya ada yang kasroh. Ataitukum paring sapa ing sira yahu ing alladhi wa fi qira'atin ikun dalam sidine qira atainakum lafat ataina berarti bukan ataitukum tapi ataina. Nah, ini mukhatabnya yang sini mufrad kan, yang ini takalim ya, takalim mufrad satu, ini bisa 2 bisa 3 ya. Min kitabin bahasa kitab. Jadi min kitab bahasa wakil matene. Sumaja aku mongko teka ing sira sapa rasul musaddiqun kang mbenerake 5 manfaat makum kang setane sira. Minal kitab saing wakil matilan wa huwa utai rasul iku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. La tu'minuna moko iman sapa sira bika rasul walatan surna lan nulungi sira bi kan jawab qasami latu minuna ku jabe kosam ya yatine suci-suci itu ya in adraktumuhu lamun metuki nemui sapa sira ing rasa wa umamuhu muntai berapa umate nabi tadi nabiyin tadi ikut tubaon berapa wong kang anut lahum maring nabi fidzalika dan imanan. Nah seperti di sini yang pastinya ini kan apa namanya asalnya kan
di ayat sebelumnya orang Nasrani itu mengatakan dia diperintah menyembah Nabi Isa. Kemudian sini dijelaskan ya oleh Allah, Nabi atau Allah tidak memerintah untuk menyembah malaikat, menyembah Nabi kepada siapa saja. Karena itu kan statusnya bukan Tuhan, statusnya makhluk ya, tidak bisa apa-apa. Nabi punya mukjizat yang khariqul adat, itu kan juga atas kekuasaan Allah ya, diberikan Allah bisa begitu, bukan karena kemampuan sendiri. Maka di sini disebutkan ayat murukum, apakah Allah memerintah untuk berbuat kufur, untuk tidak percaya kepada Allah setelah ya para manusia itu muslim, para manusia itu beriman, para manusia itu percaya kepada Allah. Apa disuruh? Wong asal disuruh iman kok malah disuruh kufur. Kufur dalam arti ya tadi menyembah Tuhan tandingan, Tuhan yang dari makhluk ya maksudnya. Kemudian di sini disebutkan ketika Allah berjanji ya, maksudnya berjanji sini kan menyuruh para nabi atau mungkin umatnya ya, dan mungkin juga umatnya untuk mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah ya. Maksudnya para nabi itu kan diberikan wahyu, diberikan berupa kitab, kemudian hikmah itu ya berupa derajat jadi nabi ya, kemudian lain-lain sebagainya ya, yang hal yang baik. Kemudian kok itu dimanfaatkan untuk disuruh menyembah dia, itu kan nggak mungkin ya, dan itu nggak mungkin. Maka itu adalah rekayasa atau mungkin pendapat dari orang yang mengatakan itu ya. Karena akibatnya itu kan bertolak belakang, tidak konsisten ya, ucapannya. Misalkan Rasulullah mengatakan Tuhan hanya satu misalkan, kemudian kok disuruh menyembah yang lain, berarti kan dua malah ya. Ini kan jadi masalah ya. Setelah itu tadi kedatangan Rasul berupa Nabi Muhammad yang kamu iman kepadanya, kamu menolong. Yang jelas iman ini ya orang-orang yang dapat hidayah ya. Kalau tidak dapat hidayah seperti yang dahulu kan masuknya hanya sebagai ingin orang yang di dalam Islam supaya keluar. Menolong ini juga begitu ya. Menolong ini kan orang-orang yang mukmin yang sejati ya, sahabat. Karena sama-sama muslimnya ini kalau di zaman Rasulullah kan khususnya orang yang munafik, muslim tapi yang munafik ini kan tidak kokoh ya, pelin-pelan ya. Biasanya dia kalau diajak berperang itu kan rata-rata tidak mau ya. Karena menurut dia itu paling paling tidak menyukai ya, dengan perang itu kan resikonya yang paling parah itu kan meninggal dunia atau mungkin sakit atau mungkin macam-macam ya. Tapi kalau orang Islam pas perangnya menang kan ada jaran yang boleh diambil, itu dia malah minta bagian. Tapi kalau disuruh ikut dia banyak alasan ya. Tapi setelah menang dia minta bagian karena alasan dia saya sama muslim kok gak dapat bagian. Tapi kalau disuruh ikut berperang alasannya macam-macam ya. Kalau orang sekarang kan orang yang ngeyel gitu. Misalkan satu bangsa ya, satu bangsa hidup di suatu bangsa disuruh ikut aturan yang ada di negara, alasannya macam-macam. Tapi pas menikmati apa yang dibuat oleh negara, fasilitas dia ikut. Tapi kalau untuk disuruh berbakti tidak mau.
itu kan ya sampai sekarang ya ada, memang Allah membuat orang ya begitu ya, macam-macam ya. Cuma ini kan di Al-Quran ini hubungannya dengan agama murni ya. Kalau di ini kan di negara kan tidak agama murni ya, macam-macam sosial ya. Kala ngendika sapa Allah Gusti Allah taala lahum maring nabiin aqrartum apa to netepake apa to ngakoni sapa sira bidzalika kan misak. Apakah yang janji dalam hati ketentuan itu kamu akui gitu kan. Wa khatum lang ala sapa sira qabitum tekne mesira. Tadi setelah diakui, apa kamu diterima dalam hati ya. Kalau diwajibkan ya dijalankan, kalau dilarang ya ditinggalkan ya. Ala dalikum ing atase mengkono-mengkono nasru, yaitu menolong Nabi dalam arti juga menolong Allah, menolong agamanya. Jangan sampai dilecehkan. Menolong kan bisa menjalankan dengan kafah, dengan sempurna. Kalau jihad ya diikuti gitu kan. Isri ing janji ingsun, hati itu janji ingsun. Kalau ngucap sapa nabi ya, para nabi akrorna netepake sapa ingsun ya Allah, janji jenengan saya ikuti sepenuhnya ya. Kala ngendika sapa Allah, fashhadu moko nyekseni sapa ala anfusikum ing atase awak sira wa atbaikum lan pira-pira wong kang melo sira. Bidzalika lan janji lan iman, janji iman tadi ya. Ya saksikan dalam nanti ya kamu bersaksi ya. Kalau ini biasanya orang kalau di pejabat itu kan dilantik ya untuk meyakinkan. Tapi kadang-kadang kan ini kan hubungan dengan agama ya. Ya orang dilantik kadang-kadang kan ya masih ada yang seremonial ya, tidak persis ya, harapannya ya persis 100%. Tapi kalau yang tidak di negara kita kan sepertinya banyak yang seremonial ya. Kalau di negara lain ya nggak tahu ya mungkin saja ada yang sama, ada yang beda, pokoknya ada yang lebih parah ya. Namanya kehidupan manusia kan begitu ya. Wana utain sumakum sertani sira iku minasyahidina, sayang pira-pira wong kang nyeseni alaikum ing atas sira wa alaihim nafsi pira-pira para nabi. Paman utai sopan wa ing ta'ala mingu alo temingu sama bidana sama janji bisa kok al-misa ketika janji faulaika moko utawi man humul fasikun, yaiku pira-pira wong fasik. Tadi kalau sudah berjanji ya harus ditepati ya. Bahkan manusia ini kan kalau di ceritanya itu kan sejak zaman ajali kan sudah dijanji oleh Allah. Apakah saya ini Tuhan? Ya tidak. Tapi ya memang realita kehidupan ya ada yang mengaku, ada yang tidak. Tapi semuanya ini memang ditetapkan oleh Allah begitu ya. Kalau dilihat dari sudut ilmu tauhid ya. Apa ghairullah, apa ta ing liyane Allah. Apa ghairullah, apa dinilai apa ta ing liyane agamane Gusti Allah. Ya baguna amriman bilyai kan al muntawalluna wong bromongkam patai lan tabguna, ada yang balas tabguna, ada yang balas ya berguna ya. Apakah kita ini menuntut mengikuti agama selain agama Allah, agama yang direstui oleh Allah, agama yang memang dari wahyu Allah, yang jelas ya agama yang paling terakhir ini ya, yang dibawa oleh Rasulullah. Karena yang dulu kan
sudah ya ada kesamaan dalam hal tauhid, yang lain kan sudah ada perubahan. Walau laman aslama pasrah sapa man wong bisa mati endam prawa langit wal tauan kelawan manut bila ibain kelan tanpa mamang nyegah. Jadi semuanya akan patuh terhadap Allah karhan atau an wa karhan kan. Jadi baik itu terpaksa maupun ya juga rela, bisa bikin perang wa muayanatima lan ningali barang yunji ukang mungsiake ma ilahi maring Allah maring panggonan sing ditema Allah ya. Kaile marang Gusti Allah yurjauna dan balik ke sapa. Bitai wa ya ada yang baca turjauna. Kalau turja nantinya mukhatab dan balakin sira. Wa yamlingkan hamzah di situ tadi apa kita tidak ingkar tak percaya. Di sini semuanya kita ini mengakui maupun tidak apa yang ada di langit di bumi, semuanya makhluk itu kan patuh baik secara terpaksa maupun tidak. Patuh dalam arti misalkan begini, kalau dari sudut perintah yang harus dijalankan mungkin ada yang tidak patuh. Misalkan manusia disuruh sholat itu ya ada yang tidak patuh. Tapi kalau berhubungan dengan hal pasti, misalkan manusia ini disetting hidup, ada darahnya, membutuhkan oksigen, ini kan patuh. Tidak bisa manusia hidup tanpa oksigen misalkan gitu ya. Itu kan. Kemudian orang orang hidup harus dipenuhi kebutuhan supaya kehidupan tidak meninggal dunia. Ini kan patuh, meninggal tidak ada orang tidak meninggal. Ini kan dalam hal hubungan dengan kekuasaan Allah. Tapi kalau dalam hal perintah ya ada yang mengikuti, ada yang mengikuti, ada. Kalau secara umum ada yang diciptakan mengikuti semua yaitu malaikat. Ada yang tidak ikut semua yaitu setan. Ada yang manusia tengah-tengah ya. Ada yang ikut, ada yang tidak ikut ya. Kul ngucap sapa sira Muhammad. Lahu mali ali Makkah. Ya Muhammad amanna imansun billahi kausa. Dia setelah dikatakan oleh orang-orang kafir semacam itu mengatakan amanna billah, saya percaya kepada iman kepada Allah. Wa ma unzila lana unzilkan dan alaina insun. Apa yang diwahyukan kepada santunan yaitu berupa Al-Qur'an. Wa ma unzila lana unzilkan dan ala Ibrahim Nabi Ibrahim. Wa Ismailan Nabi Ismail wa Ishaq wa Yaqub lan Nabi Yaqub wa asbati lan pira-pira turune Nabi Yaqub aulati wa amal barang utia kanten parengake kanten paringi ema sapa Musa wa Isa wa Nabi lan pira-pira nabi mirip sayang pangeran Nabiun utawa pangeran Ibrahim sateruse. Jadi Nabi Muhammad karena tadi ya disanggah dalam mungkin dakwahnya, maka dia mengatakan walau begitu saya tetap iman kepada Allah, tidak bengal yang lain, dan iman kepada Al-Quran walaupun isinya kandungannya mungkin terutama orang-orang yang ini ya, kalau orang Yahudi Nasrani kan ada yang tidak cocok isinya karena ada yang bertentangan dengan Taurat dan Injil, terutama yang di situ sudah diubah ya, isi Taurat dan Injil ya. Lanu fariku orang bedakake sapa ingsun ben akan antaran suci minum saking abu bisa tinggal menake wakan korake. Jadi
Rasulullah dan umatnya ini ya harus semua nabi itu diyakini nabinya Allah. Tidak seperti orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mengakui Nabi Musa, tapi Nabi Isa gak percaya, Nabi Muhammad gak percaya. Orang Nasrani juga begitu, tidak percaya Nabi Musa, Nabi Isa percaya, tapi dianggap juga sebagai Tuhan, tidak Nabi. Jadi kan tidak semuanya diikuti, apa ya, dibeda-bedakan. Wa nahnu utai engsun lau maring Allah iku muslimuna berwong kamanjing Islam mukhlisun dan wong murni ya, hanya kepada beribadatnya. Jadi menyembahnya hanya mukhlisin lauddin, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi kita di era ini ya, di era sekarang jangan mudah menuduh ya, menuduh ini kadang-kadang kita ini menuduh orang. Saya mungkin sering mengatakan orang ke makam dituduh menyembah ya, jangan mudah untuk mengatakan semacam itu, karena di sana berdoanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang menaruh sesuatu di mungkin orang punya hajat ya, di teroknya diberi apa itu, jangan mengatakan itu menyembah ya, jangan menuduh itu kan, kita ini tidak tahu isi hati seseorang. Bahkan mungkin ada orang mengatakan begini, saya ini setelah periksa, setelah suntik sembuh sakit saya dari beberapa dokter, dari beberapa siapa saja, kemudian si A ini langsung sembuh. Ya jangan mengatakan menuduh orang itu berarti menuhankan orang yang menyembah, jangan ya, karena itu sifatnya tuduhan, karena tidak tahu hati seseorang, karena sing roh ya, sapa nyuruh hatine wong, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Beda kalau memang orang yang pasti ya, di zaman dulu kan pasti orang mana itu Mekah itu kan, zaman jahiliyah kan pasti itu ada ada patung disembah itu kan pasti ya, orangnya memang tidak tahu agama ya pasti menyembah itu ya. Kalau sekarang jangan ya, karena orang ya mungkin ya sebaiknya tidak begitu itu aja, tapi jangan menuduh itu sampai hal yang negatif ya. Wa najantun fiman itada fiman dalam wong irtadakan mutasawang walaki nyusulman bil kufari kan kufar. Jadi kemudian ada orang yang murtad setelah masuk Islam, ternyata menganggap tidak enak dan sebagainya, dia akan keluar lagi. Turun waman utai sapa iku yaptahe amri utono wong Islam salin Islam dinan khalidati akal faliku bala mongko den trimo apa wong Islam ini saya kemana fa mongko utaiman bila kena iku minal khos saking wong tuna wong rugi lima sih kon baik lan aliman nak almu adati kan tenang alingan seman. Jadi karena orang itu murtad maka dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ditunjukkan dalam ini ya dalam wahyunya wa may yalghar islam tina falyaqbala minhu wa akhirat. Kalau dia itu mempercayai atau menggunakan agama selain Islam, maka tidak diterima, jelas tidak diterima, karena di situ kan menuhankan selain Allah ya. Padahal kalau orang sudah musyrik, tidak mengakui ada Allah, tidak ada harapan
untuk dimaafkan dosanya. Karena apa? Yang memaafkan itu Allah kan. Nah, kalau kita tidak menuhankan Allah kan aneh. Kecuali kalau dosa itu selain menyembah Allah, mungkin mencuri atau apa, itu kan masih mungkin karena mengakui Allah Tuhannya dan mengakui mencuri juga dosa, itu masih mungkin untuk dimaafkan Allah. Karena apa? Ya masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, bukan yang murtad tadi. Kalau murtad kan sudah keluar ya dari koridor Islam, dari koridor mukmin. Kaifa yati ora nuduhake sapa kauman kafaru kang kufur ba'da imanihim sause iman. Jadi Allah tidak memberikan hidayah. Ya penting ya, orang itu kalau sudah tidak mendapatkan hidayah ya walaupun kehidupannya bersinggungan dengan kebaikan ya sulit untuk merubah jadi baik. Walaupun bersinggungan setiap harinya dengan hal yang negatif, kalau sudah dapat hidayah ya tetap akan jadi orang baik gitu ya. Tapi ini kan umum ya, umum saja. Kalau bersinggungan dengan negatif biasanya sulit, kalau bersinggungan dengan positif biasanya ya yang terbangun juga positif. Tapi ada kasus-kasus ya bersinggungan dengan negatif, dia bergaul dengan orang-orang jelek tapi jadi baik ya, ada yang tahu namanya hidayah Allah yang memberikan, kan kita tidak tahu ya. Wasa itu lan nekseni sapa kaum wasa datihim lan oleh ngesengko anna rasulullah hakun. Jadi kau dapat ini hidayah, petunjuk dari Allah, dia bersaksi bahwa sana Rasul itu hak. Karena Rasul hak itu yang dibawa juga hak, karena tidak ada satupun Rasul dalam menyampaikan risalah itu yang disampaikan semuanya. Baik itu mungkin punya dampak negatif bagi dia dalam tidak enak, tetap disampaikan karena tidak ada Rasul menyimpan. Lain dengan manusia ya, kalau manusia kadang-kadang kan ada misalkan berita tidak disampaikan semuanya, mungkin kalau zaman semuanya barangkali tidak menguntungkan bagi dia, maka disampaikan sebagai yang menguntungkan saja. Mungkin saja kalau manusia, kalau Rasul ada begitu. Akibatnya kalau begitu kan jadi masalah. Masalahnya apa? Yang datangnya dari Allah tidak disampaikan semuanya, kan tak klop. Padahal harus disampaikan semuanya, tidak ada yang disimpan. Wa qajahum lan temen teko ing kaum apa ae bayina pira-pira hujah kang pertelo adhahirati kam ala sidqin nabi. Banyak hujah dalil yang menunjukkan kebenaran Rasul ya. Ini ya kalau memang orang sudah benci ya, orang sudah benci itu kan sudah tidak melihat positif di hidup sekarang saja. Ini kalau orang yang bisa menilai secara proporsional itu biasanya kan orang yang netral ya. Misalkan menilai si A, ini kalau orang netral itu kan ya ini positifnya, ini negatifnya. Kalau orang sudah benci mesti yang dilihat negatifnya saja. Kalau orang sudah suka yang 100%, ini ya baiknya saja, tidak melihat buruknya ya. Nah ini Nabi itu kan benar yang dibaca. Nah kalau sudah benci seperti orang Quraisy, seperti orang Yahudi yang sudah ya negatifnya saja nanti dibicarakan. Di era sekarang juga begitu sama itu, karena ya sifat manusia kan lumrah begitu umum ya. Cuma ini yang di sini disebutkan hubungan dengan agama, dengan zaman Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala yahdi orang al-qauma al-kafir. Allah tidak menunjukkan kaum yang dolim, yaitu kaum yang kafir. Di sini ya, dolim di sini
ditafsiri dengan kafir. Makanya kita kalau mengutarakan atau menyifati dengan orang lain ya, kita kalau menyifat jangan mudah untuk mengatakan dolim kepada orang lain, kecuali istilah dolim itu menurut menurut yang mengatakan, bukan atau jangan disandarkan dolim versi Al-Quran. Berarti kan yang mengatakan itu sebagaikan nabi. Kalau yang mengatakan nabi ya mesti benar karena datangnya dari Allah. Orang ini lo dolim, ya sebutnya lah. Kalau kita kan menduga-duga ya, dolim si A, dolimnya si A itu kan menduga-duga. Padahal rata-rata di Al-Quran kan dolim diartikan kafir. Berarti kan orang itu kafir ya. Kecuali kalau dolim versi orang tersebut gak masalah ya, karena orangnya benci, tidak suka, maka memberikan sifat kepada orang lain dolim. Tapi jangan mengangkat dolim di Al-Quran ditimpakan kepada orang yang tidak suka, jangan sampai ya. Apalagi orangnya sama-sama Islamnya, jangan ya. Nanti jangan-jangan dibalik oleh Allah kan jadi masalah ya. Allah itu mungkin saja orang yang punya dosa diampuni kan, kita tidak tahu. Dan mungkin saja orang yang beribadah tidak diterima, kita tidak tahu mengapa ibadah kok tidak diterima. Ya mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan diterimanya ibadah ya. Makanya sesama tidak tahu ya jangan sampai menimpakan hal yang sampai parah begitu ya. Ulaikah utai mengkon kaum dzalimin iku jazaa'um tawang dzalimin iku alaihim iku ana alaihim temen iku ing atase kaum laknatallahi ana lanati Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi lan kabeh. Orang-orang zalim ini kan dilanat Allah, dilanat malaikat, dilanat manusia, khususnya ya manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang baik ya. Holidina halandam langgeng kaum zalim dan fian dalam ailanatin anak awinat. Jadi al-madluli kang den doa ke apa bialanat ayanat, maksudnya langgeng abadi dilanat, maksudnya abadi ditasiri di neraka ya. Orang di neraka kalau yang laknatnya langgeng itu kan yang orang orang kafir ya. Kalau orang-orang yang muslim berdosa ya mungkin ya kata walaupun itu tidak disukai Allah kan masih harapan dimaafkan, jadi mungkin ya tidak langgeng kan gitu ya. Dan mungkin tidak dikategorikan dilaknat ya. La yukhafafu ora den enteng ora den ringan anhum anan ing atase kaum dolim apa ladabu sisa. Jadi siksanya tidak diringankan karena ya orang kafir, orang yang tidak mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum jan ora hale ora ana kaum iku yundaruna dan yumharuna dan tunda. Ya maksudnya apa ya, siksanya itu langsung ya, tidak ditunda-tunda, tidak diakhirkan. Kalau di dunia ya mungkin saja dia tidak langsung mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Ini kan kalau urusan dengan di akhirat terutama ya. Ilatina ketua ngakata bukan tobat sebalantina. Kecuali kalau orang-orang itu mau bertobat kembali lagi ya. Mimpadi lagi sa'use dolim dan kufur. Dolim kufur kembali kepada jalan yang benar yang dirontok. Was lahu
lan bagusi sapa alladzina amalahum ing kelakuane. Tinggal lakunya diperbaiki. Kalau dengan agama ya keyakinan, keimanan, baik nonsatna Gusti Allah iku wafurun akeh nglakuman alladzina rahim tur akeh ulah ping alladzina. Wa nazalan tumurun fil yahudi endang martela kaum Yahudi apa inaladin saya mengakeh kaum bisa. Orang Yahudi itu diberi sifat di sini ditafsiri inaladina kafaru ba'da imanihim summa tatu kufron. Jadi di sini jenis-jenis ya. Inaladina kafaru di sini dengan Isa. Ba'da imanihim bi Musa. Summa tatu kufron bi Muhammad. Jadi kufur dengan Isa, iman dengan Nabi Musa, kufurnya lebih meningkat dengan Rasulullah. Jadi, selang-seling gitu. Makanya dia itu maka dikatakan tadi tidak kafah kepada Nabi saja dipilih. Ini Nabi saya percaya. Ini bukan Nabi saya, tidak dipercaya. Kalau di pengikut Rasulullah kan semua Nabi ya diikuti walaupun syariatnya tidak sama dengan kita, tetap kita akui sebagai Nabiullah ya. Lantu kebala ora iku lantu bala ora dentro apa tau patum dapat yang lain. Jadi kalau orang semacam ya tidak diterima ketentuan dari orang semua jadi nabi kok tidak diakui. Ida gor-goru alikalane ya ini pasti cabut nyawa itu kan akan copot dari kerongkongan ya. Kalau sudah sampai situ dia tobat tidak diterima. Seperti cerita Rojo Fir'aun itu kan juga tidak terima ya. Tapi itu kan asalnya ingin bertobat ya. Kemudian karena malaikat Jibril yang menutupi mulutnya ya, akibatnya tidak sampai tuntas dalam mengucapkan taubatnya atau mengucapkan kalimat syahadatnya. Wa matu lan mati sapa alladzina kufaron khali kufur ya. Wa ulaika uta mengkono-kono alladzina humudallu yaiku pira-pira termasuk wong sing sesat, orang yang sudah memilah-milih nabi itu termasuk orang-orang sesat ya, karena sudah ditunjukkan Allah tetapi masih tidak mengakui akan kebenaran sebagai nabi. Innalatin saat mengakai kabaru kang kufur sapa ladina wa ma tulamat saladina wa hum muta'alladina iku kufarun. Berarti orang yang kafir kemudian meninggal dunia maka statusnya adalah kafir. Fala yuqbal min ahadim fala yuqbal min ahadim saking sasijine aladina apa milul andi sakebae bumi mikdaruma kira-kira para yamla uha kang ngebak-ngebaki apa maing apa-apan masih walau tadah lamun nebus ahad bi kelawan melolati. Jadi bahkan di sini disebutkan ya, harta benda itu apa yang ada di dunia ini sudah tidak bermakna di sana, terutama orang yang kufur ya, karena sudah tidak ada hubungan. Kalau orang yang tidak kufur kan amal atau mungkin sodako di sini bermanfaat di sana. Kalau sodako ikhlas ya, nah ini oleh Allah. Bahkan memang seandainya ini kan ya tidak mungkin ya, seandainya ini kan seandainya tidak mungkin. Orang sudah meninggal kok membawa harta benda kan tidak mungkin. Seandainya kekayaannya itu di dunia ditukar supaya tidak disiksa itu ya tidak bisa, tidak bermakna ya, alias ya
ya gak berguna ya kekayaannya ini berupa emas ya tidak emas ya sekarang kan ya pokoknya kalau punya kain banyak ya banyak sekali gak bisa bermakna dibuat untuk menukar supaya ya dijauhkan dari siksa, tidak bisa. Udhila alfa fi khobar, lafadz fa itu dimasukkan ya falyuba fi khobari anna fi khobari inna ya. Nah ladina tadi isi biladina bisa di karena lafadz aladina ini diserupakan dengan syarat ini kan menurut mufassir ya wa idanan bitasabubi adam dan ini menunjukkan sebab tidak diterimanya tobatnya ya ketika mau mati ya ketika mau meninggal yang sekarat itu sudah tidak diterima ya dalam mati ya tetap statusnya sebagai orang kafir kalau tobatnya itu pas sekarat itu ya ulai kaum tema aladina iulahum kunti aladina ada pun siksa alim kang mulimun kang larang dia akan disiksa di neraka wa malam orang kunti aladina minasirin utai berapa kang nulung man nyeka anu jangan mati sudah tidak ada yang menolong karena di sana yang menolong itu kan amal perbuatannya dan kalau orang Islam kan apa namanya sedekah dan lain sebagainya itu kan ya lantanalul birra hatta tunfikun. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan kajian ini bermakna bermanfaat bagi kita sekalian, bagi saya pribadi. Dan apabila ada bacaan, ada penjelasan yang mungkin kurang jelas, ada sedikit keliru, saya minta masukan agar ke depan kajian kita lebih bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Raditu billahi robba wa bi nabi raditu billahi robba bi nabi Muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa bil taqwa wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.